Oh, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Tingkat Bawah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan mendefinisikan atau menjelaskan pemahaman tentang budaya positif. Budaya positif, oke, Bapak Ibu guru. Apa sih yang terlihat di pemikiran Bapak Ibu tentang budaya positif? Atau dari Bapak Ibu dulu, apa budaya positif yang terlihat di pemikiran Bapak Ibu? Tadi, ya, kedisiplinan, ya. Ada yang lain, Bapak Ibu, yang baik. Berkata yang sopan, ya, itu tentang budaya positif. Yaitu nilai-nilai atau kebiasaan yang nantinya akan membentuk karakter diri. Konsep inti dari budaya positif itu adalah perubahan paradigma belajar, nilai-nilai kebajikan, hubungan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, seperti contoh guru, keyakinan dan disiplin. Yang pertama, saya sampaikan perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini merupakan wujud dari profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu nanti wujudnya adalah yang pertama membentuk murid yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Mengubah paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, kalau stimulus respon realitasnya sama, kalau teori kontrol sesuai dengan kebutuhan. Setiap murid mempunyai kebutuhan minat belajar mereka sendiri. Tentang disiplin positif Bapak Ibu. Disiplin positif itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Ya. Di sini pendidik bertujuan menciptakan disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang mulai dari dirinya sendiri tanpa ada paksaan atau unsur dari luar seperti itu. Nah, ini tentang nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai-nilai kebajikan, ya. Kalau di profil pelajar Pancasila nilai-nilai apa saja Bapak Ibu? Kalau di profil pelajar Pancasila, bagaimana? Nilai-nilai religius, lagi
bertakwa. Ya, kemudian bertakwa. Terus apa lagi nilai-nilai kebajikannya? Bekerja sama, ya. Terus toleransi, saling menghargai, ya. Seperti itu. Contoh nilai-nilai kebajikan, ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ada 5 dasar kebutuhan manusia, Bapak Ibu. Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Itu 5 dasar kebutuhan hidup manusia. Kalau bertahan hidup, Bapak Ibu, apa contohnya? Bertahan hidup, perlu makan, terus istirahat, tempat tinggal, ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Apa contohnya? Dihargai, sayangi, ya. Iya. Kemudian penguasaan itu adalah kepemimpinan, ya, prestasi, ya, diakui dan didengar. Ya. Kemudian kebebasan menjadi diri sendiri, ya, menjadi diri sendiri, ya, mandiri. Kesenangan, bersaya, ya, bermain, ya, berlibur, ya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang pertama dan yang kedua itu adalah motivasi, disebut motivasi ekstrinsik, itu berasal dari luar. Itu dari hukuman atau imbalan atau penghargaan. Nah, untuk motivasi intrinsik itu adalah, ya, dari dalam diri sendiri. Ada kesadaran dari diri sendiri. Saya lanjutkan ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa perbedaannya hukuman, konsekuensi, restitusi? Kalau hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah. Ya, hukumannya bisa psikis, bisa fisik. Hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, ada kesepakatan, ya, ada transaksi, ya. Kemudian restitusi, ada restitusi. Restitusi itu adalah proses untuk menciptakan kondisi murid tetap dibuat tidak nyaman. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang terjadi. Mencarikan solusi itu restitusi, ya. Nah, di sini ada posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Ya.
suatu kasus Bapak Ibu. Nah, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau guru sebagai penghukum, posisinya guru sebagai penghukum itu diberikan anaknya hormat dalam bendera selama 1 jam. Itu posisi guru sebagai penghukum ya contohnya. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali Bapak Ibu memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapaknya? Tetapi itu pembuat rasa bersalah. Nah, posisi guru sebagai teman. Ya, ayo dong, ikuti peraturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya kali ini. Ya, itu posisi guru sebagai teman. Ya. Kemudian posisi guru sebagai pemantau. Ya, apa di antara Bapak Ibu? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Ya. Setelah itu diminta muridnya membeli atribut psikokrasi seperti itu sebagai pemantau. Ya. Nah, sekarang posisi guru sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Ya, dicarikan jalan atau solusi. Ya, seperti itu kalau sebagai manajer. Ya. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana? Posisi pertama dan penghukum dan pembuat. Ya, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ya, sebaiknya seperti itu. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Apakah itu berbeda Pak Ibu? Mungkin sama. Keyakinan, kesepakatan, yakini, tidak. Berasal dari kesepakatan bersama dulu ya, antara murid dan guru, kemudian dibentuk keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Bersama-sama murid dan guru membuat kesepakatan. Ya, ini pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja tapi mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas. Semua warga kelas terlibat dalam pembentukan keyakinan kelas. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ada 3 tahapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Berarti berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Nah, seperti pernyataan misalnya, berbuat salah itu wajar. Nah, manusia tidak ada yang sempurna. Itu menstabilkan identitas. Jangan
langsung di rumah. Bapaknya juga sering Juga pernah melakukan hal seperti itu. Ya, itu menstabilkan identitas. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya, bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif. Ya. Di sini misalnya pernyataannya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Alasannya ditanyakan kepada siswanya. Itu validasi tindakan yang salah. Ya, yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Ya. Kalau menanyakan keyakinan kelas, memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Ya, misalnya, apa keyakinan kelas kita? Kita tanyakan kepada siswanya. Baik. Yang udah bohong. Ya. Nilai-nilai apa yang kita sudah sepakati bersama? Kemudian kamu mau menjadi orang seperti bagaimana? Ya. Itu menanyakan keyakinan, mencarikan solusi dari permasalahan tersebut. Ya. Kesimpulan, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, ya, guru sebagai among atau manajer yang mampu menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya, terima kasih. Moga tergerak, lekas bergerak, mati bergerak. Terima kasih. Om Santi Santi.